Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas yaitu TC T031, T032, dan T033. Namun, sebelumnya perkenalkan nama saya Cahaya Selain dengan NIM 11S24017 dari Prodi S1 Informatika. Di sini dapat kita lihat pada tugas yang pertama yaitu pada baris ini adalah daftar pustaka standar untuk input dan output dicek. Dengan menyertakan studio.h, kita bisa menggunakan fungsi seperti scanf untuk membaca input dan print dan yang lainnya seperti printf untuk mencetak output. Kemudian di sini dapat kita lihat integer main eh, ini pada dua line ini, di sini kita mendefinisikan fungsi min eh, yang merupakan titik awal eksekusi program. Variabel n akan menyimpan variabel n akan menyimpan jumlah bilangan yang akan diproses. Num digunakan untuk membaca setiap bilangan dari input. Sedangkan min dan max ini digunakan untuk menyimpan nilai minimum dan maksimum dari bilangan yang dimasukkan. Kemudian di sini dapat kita lihat scanf pada line ini akan membaca bilangan dari input pengguna dan akan menyimpannya dalam variabel n. Yang menentukan ini nanti akan menentukan berapa banyak bilangan yang akan diproses. Kemudian pada bagian ini merupakan uh, bagian yang menangani kasus input kosong atau tidak valid. Di sini uh, return satu ini berfungsi eh, akan keluar jika tidak ada bilangan yang akan diproses. Jika misalnya kita memasukkan nilai n yang kurang dari 1 atau sama dengan 0, maka program akan langsung keluar dengan kode status 1 yang menandakan bahwa ada kesalahan. Kemudian pada bagian yang ini, dua lain ini berfungsi untuk eh, program membaca bilangan pertama dari input dan menggunakannya untuk menginisialisasi min dan max karena belum ada bilangan lain untuk dibandingkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu eh, program akan menggunakan loop untuk membaca sisa bilangan sebanyak n kurang satu kali, di mana untuk setiap bilangan yang dibaca ini, jika bilangan lebih kecil dari min, maka min diperbarui. Namun, jika bilangan lebih besar dari max, maka max diperbarui. Dengan cara ini, program akan menemukan nilai minimum dan maksimum dari semua bilangan yang dimasukkan. Kemudian, eh, pada bagian untuk menampilkan hasil. Di sini, setelah selesai memproses semua bilangan, program mencetak nilai minimum dan maksimum masing-masing dalam baris baru. Kemudian, untuk mengakhiri programnya itu yaitu return null, di mana ini kode ini menunjukkan bahwa program telah selesai dengan sukses. Kemudian akan mengembalikan nol sebagai kode keluar standar. Secara keseluruhan, program ini akan mengambil n bilangan dari pengguna, menentukan bilangan terkecil dan menentukan bilangan terkecil, terbesar, lalu mencetak hasilnya. Di sini kita akan eh, merealisasikannya. Kita dapat memasukkan kita akan memasukkan inputnya sesuai dengan tugas yang diberikan. Kita akan mencoba 8, 8, min 3, 16, 77, min 3, 10, 33, dan min 7. Kemudian kita akan mengantarnya dan seperti tugas berikut adalah
output yang diharapkan yaitu min 7 dan 77. Ini merupakan hasil dari eh, ke hasil dari eh, input yang dikeluarkan yaitu sebagai outputnya. Kemudian kita akan lanjut ke tugas 2. Di sini sama seperti hal yang tadi, di mana untuk ini limits ini untuk nilai minimum dan maksimum. Float ini untuk nilai minimum float. Kemudian studio data ini berfungsi untuk fungsi input, scanf, dan printf. Kemudian limits.h ini menyediakan konstanta seperti in- integer min dan integer max untuk batas nilai integernya. Kemudian untuk float dot h ini digunakan untuk double max yang nantinya akan mempresentasikan nilai maksimum tipe double. Ini digunakan untuk inisialisasi nilai rata-rata minimum. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini adalah bagian dari pendeklarasian variabel, di mana n ini akan adalah jumlah bilangan yang akan dimasukkan. Kemudian num ini merupakan variabel untuk membaca bilangan. Kemudian min dan max ini menyimpan nilai minimum dan maksimum. Kemudian eh, min f i f g ini berfungsi untuk menyimpan nilai rata-rata terkecil dari pasangan bilangan yang berurutan. Em, di inisialisasi dengan double max ini agar nilai pertama yang dihitung selalu lebih kecil dari inisialisasi awal. Kemudian yang selanjutnya ini membaca jumlah bilangan, di mana ini seperti yang tadi juga ini berfungsi untuk membaca jumlah bilangan yang akan dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel n. Kemudian yang selanjutnya, pastikan ada minimal 2 bilangan, di mana ini return 1 ini keluar jika tidak cukup bilangan untuk dihitung rata-ratanya. Karena program akan menghitung rata-rata dari pasangan bilangan berurutan, maka diperlukan minimal 2 bilangan. Maka di sini, jika n lebih kecil dari 2, maka program langsung keluar dengan kode 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu membaca bilangan pertama dan inisialisasi, di mana ini interpret sama dengan num ini yaitu menyimpan angka sebelumnya untuk rata-rata. Bilangan pertama dibaca dan digunakan untuk menginisialisasi nilai min dan max. Pref digunakan untuk menyimpan bilangan sebelumnya agar bisa digunakan dalam perhitungan rata-rata dengan bilangan berikutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu eh, membaca bilangan selanjutnya yaitu untuk dan mencari min dan max-nya serta rata-ratanya. Di sini loop akan berjalan mulai dari i sama dengan 1 hingga i lebih kecil dari n karena bilangan pertama sudah dibaca sebelumnya. Kemudian di sini jika num lebih kecil dari min, maka min akan diperbarui. Namun jika num lebih besar dari max, maka max diperbarui. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk menghitung rata-rata antara bilangan sebelumnya, di mana eh, jika rata-rata ini lebih kecil dari min eh, underscore f ifg, maka min efg akan diperbarui. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini yang berfungsi untuk memperbarui angka sebelumnya. Pref ini diperbarui menjadi num agar bisa digunakan dalam iterasi berikutnya. Kemudian eh, printf ini pada line yang ini akan mencetak nilai minimum, mencetak nilai maksimum, dan mencetak rata-rata pasangan terkecil eh, dengan format yaitu persen dot 21f yang menampilkan
dua angka dua angka di belakang desimal. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengakhiri program yaitu return null ini. Ini menunjukkan bahwa program telah selesai dengan sukses. Maka kita akan membuat new terminalnya. Kita akan menyesuaikannya dengan tugas yang diberi. Sama seperti tadi. Maka kita akan mengantarnya dan kita output yang diharapkan itu yaitu min 7, 77, 77 dan 2,50. Maka output yang dikeluarkan yaitu min 7, 77 dan 2,50. Ini menunjukkan bahwa program telah berhasil. Kemudian kita akan lanjut ke DC3. Di sini dapat kita lihat seperti yang tadi pustaka yang digunakan yaitu studio.h, limits.h, dan float.h, di mana limits.h ini berfungsi untuk nilai minimum dan maksimum integer. Kemudian float.h ini berfungsi untuk nilai maksimum float. Kemudian include studio.h ini berfungsi untuk digunakan untuk input atau input dan output dari scanf dan printf. Kemudian untuk lebih jelasnya limits.h ini berfungsi untuk menyediakan konstanta seperti integer min dan integer max untuk batas nilai integernya. Kemudian untuk include float.h ini berfungsi digunakan untuk double max yaitu nilai maksimum tipe double double dan digunakan untuk inisialisasi min, min underscore underscore AFG eh, agar dapat mencari nilai rata-rata terkecil. Kemudian eh, double min itu adalah nilai minimum positif tipe double yang digunakan untuk menginisialisasi max underscore AFG agar dapat mencari nilai rata-rata terbesar. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian pendeklarasian variabel, di mana nanti double min underscore AFG ini em, akan menginisialisasi rata-rata terendah ke nilai maksimum. Dan double min ini untuk menginisialisasi rata-rata dari tertinggi ke nilai minimum. N merupakan jumlah bilangan yang akan dimasukkan. Hmm. Min dan max itu menyimpan nilai minimum dan maksimum dari bilangan yang dimasukkan. Kalau min underscore AFG itu menyimpan rata-rata pasangan terkecil dan diinisialisasi dengan double max tadi agar bisa diperbarui dengan nilai lebih kecil dan untuk ini itu untuk menyimpan rata-rata pasangan terbesar diinisialisasi dengan double min itu agar bisa diperbarui dengan nilai lebih besar. Kemudian membaca jumlah bilangan, di mana ini akan berfungsi untuk membaca jumlah bilangan yang akan dimasukkan oleh pengguna. Kemudian di sini untuk memastikan jumlah bilangan minimal 2.
di mana di mana return di mana return satu ini akan keluar jika tidak cukup jika bilangannya tidak cukup. Karena program menghitung rata-rata dari pasangan bilangan berurutan, maka dibutuhkan minimal dua bilangan. Di sini dapat kita lihat, jika n lebih kecil dari 2, maka program akan keluar dengan kode 1. Eh, Kemudian yang selanjutnya yaitu membaca bilangan pertama dan akan menginisialisasi, di mana interref sama dengan ini menyimpan angka sebelumnya untuk rata-rata. Kemudian bilangan pertama akan dibaca dan digunakan untuk menginisialisasi nilai min dan max. Pref ini menyimpan bilangan sebelumnya untuk digunakan dalam perhitungan rata-rata dengan bilangan berikutnya. Kemudian membaca bilangan selanjutnya, di mana ini merupakan loop yang berjalan dari I sama dengan 1 dan hingga I lebih kecil dari N, karena bilangan pertama sudah dibaca sebelumnya. Kemudian di sini, jika num lebih kecil dari min, maka min akan diperbarui. Nah, kemudian jika num lebih besar dari max, maka max akan diperbarui. Kemudian di sini ini berfungsi untuk menghitung rata-rata antara bilangan sebelumnya, yaitu pref dan bilangan saat ini adalah num. Kemudian di sini jika rata-rata ini lebih kecil dari min underscore EFG, maka min EFG akan diperbarui. Kemudian maaf yang tadi, ini jika rata-rata ini lebih besar dari lebih kecil dari min underscore EFG, maka min underscore EFG akan diperbarui. Namun dan sebalik. Dan kemudian jika rata-rata ini lebih besar dari max min underscore EFG, maka max underscore EFG diperbarui. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada prof sama dengan num ini, pref diperbarui menjadi num agar bisa digunakan dalam iterasi berikutnya. Kemudian menampilkan menampilkan hasilnya, di mana di mana hmm, cetak di mana ini adalah nilai terkecil, nilai terbesar, rata-rata terendah, dan rata-rata tertinggi dengan 2 digit presisi. Cetak nilai minimum atau min, cetak nilai minimum atau max, cetak rata-rata pasangan terkecil atau min underscore AFG dengan 2 angka di belakang desimal. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mencetak rata-rata pasangan terbesar dari max underscore AFG dengan 2 angka di belakang desimal. Kemudian return null itu untuk em, menandakan bahwa program sudah selesai dengan sukses. Maka di sini kita akan membuat new terminalnya. Kita akan memasukkan outputnya.
Pada tugas, output yang diharapkan itu minus 7, 77, 2,50 dan 46,50. Maka kita akan mengantarnya. Hmm. Berarti di sini programnya sudah berhasil karena output yang diharapkan yaitu min 7, 77, 2,50 dan 46,50. Eh, Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada eh, kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.